Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang di pagi yang cerah ini kita berjumpa lagi dalam rangka bermajlis ilmu, menambah sedikit perbendaharaan ilmu kita sekaligus mengangkat sebagian dari kebodohan yang kita miliki. Agama kita datang baik itu yang dari Al-Quran ataukah dari hadis, semuanya mabniun alal ilmi, dibangun di atas ilmu agama. Sehingga apa saja yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas maka mestilah didasari dengan ilmu. Maka tiada henti-hentinya kita belajar untuk perbaikan ubudiyah dan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di hadis ke-26. Kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Ta'dilu baina snaini sadaqah. Ta'dilu baina snaini sadaqah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa bikulli khutwatin tamshiha. Wa bikulli khutwatin tamshiha. Ila salati sadaqah. Ila salati sadaqah.
wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah, setiap persendian manusia harus disedekahkan atasnya. Apa maksudnya ini? Maksudnya persendian yang ada di tubuh kita itu jumlahnya ada 360, mesti kita sedekahkan setiap harinya. Jumlahnya berapa? 360 persendian, baik yang ada di tangan, di kaki, di punggung kita, totalnya semuanya ada 360. Nah, persendian manusia itu harus disedekahkan. Kenapa? Karena ketika kita bangun di pagi hari, terus kita tidak mengalami sakit persendian mungkin, maka itu bukti Allah memberikan sehat atau kesehatan pada persendian kita. Coba bayangkan umat, kalau kita kena sakit di persendian, maka akan muncul asam urat, kemudian saraf terjepit, sakit punggung, sakit lutut, dan yang lainnya. Maka nikmat-nikmat sehat ini, yaitu lancarnya persendian kita bergerak di pagi hari, ini menuntut kita untuk mensyukurinya. Menuntut kita mensyukurinya. Coba bayangkan kalau pagi hari persendian di kaki kita sakit, kita nggak bisa bergerak. Di punggung kita sakit persendiannya, itu kita nggak bisa bangun dari tidur. Alhamdulillah kita bangun dengan sehat, menunjukkan persendian kita lancar, yang jumlahnya ada 360, maka kita harus mensyukurinya. Harus mensyukurinya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi menceritakan, lil insani salasu mi'a wasituna azman. Manusia itu memiliki 360 persendian. Dari mana Rasulullah tahu ini? Apakah Rasulullah seorang dokter yang pernah membedah tubuh manusia? Enggak, ini dari dari wahyu. Lantas bagaimana cara kita bersedekah untuk Untuk kelancaran persendian kita ini? Maka disebutkan di hadis ini ada 5 amalan yang itu semua adalah sedekah. Sedekah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah telah diberikan nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal sekali. Yang melihat nikmat sehat itu sangat berharga adalah orang-orang sakit. Orang-orang sakit baru dia akan melihat betapa berharganya nikmat kesehatan. Apakah nikmat sehat yang ada pada mata kita, telinga kita, kaki kita, tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, baru dia sangat menghargai betapa berharga nikmat kesehatan tersebut. Dia rela menghabiskan hartanya untuk mengembalikan
nikmat sehat yang hilang darinya. Maka orang-orang yang sehat diberikan kesehatan, hendaknya dia mensyukuri dan tetap menjaga nikmat sehat tersebut dengan mengatur pola makan mungkin, atau olahraga, atau hal-hal yang lainnya itu mendukung kesehatan Anda. Di dalam kaidah fikih berbunyi ad-daf'u aula minar raf'i. Menolak itu lebih utama daripada mengangkat. Kalau bahasa Indonesianya apa, Mahat? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau ada seorang ulama dipanggil oleh Harun ar-Rasyid ke istananya, terus ulama ini disuguhkan air putih, segelas air putih gitu. Kemudian Harun ar-Rasyid meminta nasihat kepadanya. Nasihati aku wahai Ibnu Sammak. Kata ulama ini, dia angkat air segelas itu. Wahai Harun ar-Rasyid, jika engkau berada di sebuah hutan dan engkau sangat kehausan dan engkau sangat membutuhkan air satu gelas ini, berapa yang engkau akan bayar air satu gelas ini? Kata Harun ar-Rasyid, saya akan bayar dengan separuh kerajaanku. Biar apa? Biar bisa aku teguk dan hilang rasa dahagaku. Akhirnya apa? Ulama ini memberikan, ini silakan diminum Harun ar-Rasyid. Akhirnya diminum lagi Harun ar-Rasyid tersebut. Setelah diminum, dia bertanya lagi, wahai Harun ar-Rasyid, jika air satu gelas yang kamu minum tadi itu Allah tahan tidak keluar melalui zakarmu, berapa yang engkau akan bayar untuk bisa mengeluarkan air itu? Kata Harun ar-Rasyid, aku akan berikan lagi separuh kerajaanku agar air yang aku minum bisa keluar. Kata Ibnu Sammak, subhanallah, ternyata kerajaanmu tidak lebih dari air satu gelas. Nilai kerajaanmu tidak lebih dari satu gelas. Satu gelas untuk kamu minum, satu gelas untuk kamu keluarkan. Bayangkan umat, setiap kita minum, setiap kita makan, terus nggak bisa keluar, gimana kira-kira? Pagi-pagi kita makan nasi kuning, kemudian duhur coto Makassar, malam nasi goreng, 3 hari berturut-turut nggak masuk makanan minuman, nggak BAB, nggak BAK, apa kira-kira terjadi? Nggak bisa gerak. Paham? Akhirnya kita harus dibawa ke rumah sakit. Minum yang kita minum tadi harus dikeluarkan dengan cara apa? Ditusuk, kemudian dioperasi perut kita agar bisa keluar makanan yang kita makan. Maka betapa berharganya nikmat kesehatan tersebut. Ini yang berkaitan dengan makanan. Kalau di hadis ini yang berkaitan dengan apa? Dengan persendian kita. Coba mungkin ada ummahat yang pernah kena penyakit saraf terjepit di punggungnya kan, bergerak sedikit salah, paham? Atau ada yang mungkin asam uratnya sudah 13, gerak sedikit sakit semua, kaki sakit, tangan. Maka persendian yang lancar di dalam tubuh kita hendaknya kita mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Kata Rasulullah, kulla yaumin tadlu'u fihi syamsu, setiap hari ketika matahari terbit, maka hendaklah engkau mensyukuri seluruh persendianmu itu. Dengan cara apa? Engkau berbuat kebajikan. Engkau berbuat kebajikan. Jadi seluruh bentuk kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah
yang kita sedekahkan untuk kesehatan persendian-persendian kita. Nah, di sini ada 5 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah ta'dilu bainas naini shadaqah. Engkau berlaku adil, berhukum adil di antara 2 orang yang sedang berselisih, bersengketa, maka itu adalah sedekah bagimu. Amalan ini mengarah kepada siapa umat? Kepada hakim yang berlaku adil, atau suami yang memiliki 2 istri. Maka dia dituntut juga untuk berlaku adil. Jadi hakim jika menghadapi 2 orang yang sedang berselisih, contoh berselisih masalah tanah mungkin, karena di Balikpapan ini banyak sengketa tanah kan. Dihadapkan oleh permasalahan sengketa tanah tersebut. Satu mengakui, satu juga mengakui. Berarti ada yang bohong di antara keduanya ini. Satu suratnya sertifikat, satunya lagi masih segel. Maka si hakim di sini harus berlaku adil. Tidak boleh dia memenangkan atau mengambil solusi islah saja, bagi 2 aja tanahnya daripada kalian ribut. Nggak boleh. Dia harus cek siapa nih yang paling tua surat tanahnya, apakah segelnya ataukah sertifikatnya. Maka yang paling tua nanti surat-suratnya itu yang dia menangkan. Ketika ada 2 orang ibu mengakui tentang seorang anak, bahwa si anak ini anaknya dia. Si A mengaku juga bahwa ini anaknya dia. Si B juga demikian. Lantas siapa ini yang dimenangkan? Dilihat anak ini umurnya berapa. Taruhlah anak ini umurnya 5 tahun. Si ibu, si A ini dia sudah berumur 25 tahun. Si B ini baru umurnya 15 tahun. Kira-kira siapa yang dimenangkan umahat? Anak yang diperebutkan umur 5 tahun. Si ibu tadi si A itu umurnya 25 tahun. Si B umurnya 15 tahun. Kira-kira siapa yang dimenangkan umat? Ya 25. Enggak mungkin dimenangkan umur 15 tahun. Karena kalau dimenangkan si B ini yang berumur 15 tahun, maka berarti umur 10 tahun dia sudah melahirkan kan? Sementara umur 10 tahun itu belum balik. Belum balik. Gimana mungkin dia punya anak sementara dia belum balik? Maka seorang hakim harus dituntut untuk berlaku adil. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, al-qudatu salasah. Hakim itu ada 3 macam. Isnani finnar, ada 2 hakim yang nanti akan masuk ke dalam neraka, dan 1 hakim yang akan masuk ke dalam surga. Hakim yang pertama, rajulun alimal haq faqadha bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia memenangkan yang di atas kebenaran tadi, maka dia tempatnya di dalam surga. Hakim jenis hakim yang kedua adalah rajulun qada linnasi ala jahlin. Dia menghukumi manusia dengan kebodohannya dia. Maka dia tempatnya apa? Di neraka. Hakim jenis yang ketiga adalah rajulun fil hukmi jaro fil hukmi fahuwa finnar. Dia melampaui batas dalam menghukum, berlaku zalim dalam memberikan hukum, memenangkan yang batil dan menyalahkan yang benar.
maka ini juga tempatnya di neraka. Lantas bagaimana ummahat dengan para pengacara-pengacara itu yang dia mau membela yang salah demi apa? Demi uang. Mau memenangkan, rela mengorbankan waktunya untuk memenangkan yang salah demi uang. Dia rela dibayar 1M, 2M gitu, yang penting bisa memenangkan yang salah. Maka pengacara seperti ini tempatnya di neraka jahanam. Apalagi hakim yang kerjanya disogok. Apalagi hakim yang dia iparnya presiden mungkin. Terus memenangkan ponakannya. Maka ini adalah hakim yang tidak tepat. Karena apa ini ummahat? Nepotisme. Nah, demikian juga suami. Suami harus berlaku adil kepada istri-istrinya. Kalau dia memiliki istri lebih dari satu. Berlaku adil dalam hal apa? Dalam hal nafkah, lahir maupun batin. Berlaku adil dalam hal jatah tidur. Tapi tidak mesti harus berhubungan ummahat. Contoh, si A punya 2 istri. Dia atur sehari-sehari. Kemudian malam ini dia tidur di istri yang A. Besoknya dia tidur di istri yang B. Tapi karena si B ini istri muda, dia berhubungan badan terus sama istri B. Adapun si A enggak. Apakah kira-kira ini dia tidak berlaku adil ummahat? Istri tua dia enggak ajakin berhubungan badan. Istri muda saja, tapi dia tetap tidur di rumah si istri tuanya ini. Maka jawabannya dia tetap berlaku adil. Kecuali nanti kalau si istri tua meminta terus dia enggak mau, baru. Karena istri itu tidak setiap saat kepengen seperti itu. Dalam hal cinta, seorang suami tidak dituntut untuk berlaku adil. Karena suami pastilah cintanya itu ke istri muda. Padahal si suami ini nggak tahu, nggak mungkin ada nomor 2 kalau nggak ada nomor 1. Pasti nomor 1 dulu baru nomor 2. Jadi Allah tidak pernah menuntut seorang suami berlaku adil dalam hal cinta, karena tidak mungkin manusia bisa berlaku adil dalam hal ini. Rasulullah saja itu lebih cinta kepada Aisyah dibandingkan Sauda, dibandingkan janda-janda yang lain. Ini amalan yang pertama yang bernilai sedekah untuk persendian-persendian kita, yaitu apa ummahat? Berlaku adil. Demikian juga seorang ayah berlaku adil terhadap anak-anaknya. Berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dalam hal apa ummahat? Memberikan nafkah. Anak-anaknya diberikan nafkah yang sesuai dengan usianya. Contoh, kita punya anak, 1 masih umur 1 tahun, 1 sudah berumur 10 tahun, 1 sudah kuliah. Kira-kira si bapak ini ketika ngasih yang kuliah ini 1 juta, apakah ngasih juga ke yang bayi 1 juta ummahat? Enggak. Paham? Ngasih sesuai kebutuhan anak-anak itu, sesuai dengan apa? Dengan jenjangnya masing-masing. Kalau si bayi ini dikasih
dikasih makanan seperti makanan anak yang sudah kuliah memudaratkan kan ummahatnya. Contoh kita kasih ke anak kita yang sudah kuliah nasi goreng. Maka anak kita yang baik tidak dibelikan nasi goreng, dibelikan bubur yang sesuai kebutuhannya. Maka si bapak sini sudah apa? Berlaku adil. Tidak mesti harus apa? Ngasihnya itu sama semua. Tapi dilihat pada apa? Pada kebutuhannya. Karena makanan orang dewasa jika dikasih ke anak kecil itu akan memudaratkan. Maka si bapak di sini tidak berlaku adil kalau menyamaratakan. Harus sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Kemudian amalan yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Amalan yang kedua ini adalah mengangkat barang. Mengangkat barang orang lain ke kendaraannya atau bantu pindah rumah atau apalah gitu. Ini terhitung apa ummahat? Shadaqah. Karena bagian dari apa? Ta'awun, tolong menolong dalam hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan. Jika ada tetangga mau pindahan rumah, maka kita bantu semampu kita. Ada tetangga kesulitan ekonomi mungkin, mau minjam uang, kita bantu. Ada tetangga mau minjam panci, maka kita pinjamkan. Ada seorang orang gila namanya Juha. Orang gila ini ummahat datang ke tetangganya minjam panci. Akhirnya dikasih pinjamlah sama tetangganya. Setelah itu si Juha ini bawa pulang, kemudian dia pakai masak panci tersebut. Setelah itu dia balikin, dia isi panci-panci kecil di dalamnya. Pas diantar, tetangganya bertanya, ini apa ini Juha? Kata si Juha, alhamdulillah pancimu melahirkan. Yang di dalam itu anak-anak pancinya. Paham? Nah setelah itu beberapa hari ke depan lagi datang lagi si Juha ingin pinjam panci. Akhirnya dengan segera mungkin si tetangganya ini ngasih dan berharap semoga ada anak panci kembali kan. Setelah dipakai kok si Juha nggak balik-balikin pancinya ini. Akhirnya tetangganya datanglah kepada Juha. Juha, mana mana panciku kok nggak dibalikin? Kata si Juha, pancimu meninggal dunia. Dasar gila kamu, mana ada panci meninggal dunia? Kamu yang lebih gila, kamu percaya panci melahirkan, tapi kamu nggak percaya panci meninggal dunia. Setiap yang dilahirkan itu pasti meninggal dunia. Setiap yang melahirkan dan dilahirkan itu pasti meninggal dunia. Si Juha mengutip firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena konsekuensinya pasti meninggal dunia. Ummahat semua di sini dilahirkan kan? Iya, pasti akan meninggal dunia. Kalau enggak mau mati, jangan hidup ummahat. Kalau enggak mau mati, jangan hidup. Karena kehidupan Anda akan berakhir dengan kematian. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya kalau hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Coba lihat di hadis ini Allah mengikat pertolongan dia itu tak kala hamba tersebut menolong saudaranya yang lain.
Di hadis ini menolong dalam hal perkara mubah saja itu bernilai sedekah. Paham? Bernilai apa? Bernilai sedekah. Mungkin di antara ummahat ada yang sudah lanjut usia ikut kajian, jalannya sudah berat gitu, dibantu. Bawa barangnya mungkin, dibawa ininya, maka semuanya itu terhitung sedekah. Ini dalam perkara mubah saja. Bagaimana lagi dengan perkara yang itu sifatnya wajib, sifatnya sunnah, sifatnya membantu dia dalam beribadah kepada Allah. Ada ummahat mungkin bacaannya masih panjang pendeknya kurang tepat. Maka ditawarin ummahat, mau saya ajarin baca Al-Quran. Meskipun terkadang lisan makolnya malu mengungkapkan, tapi lisan halnya menceritakan tolong ajarin saya. Keluarga kita mungkin masih merayakan ini, masih berbuat ini. Tawarin, mau saya ajarin tentang tauhid, tentang ini. Cara wudunya belum tepat mungkin, maka ditawarkan. Itu sebagai bentuk ta'awun, tolong menolong dalam hal kebaikan. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga adalah wal kalimatu thayyibah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kalimat yang baik atau ucapan yang baik itu adalah sedekah. Nah, kalimat yang baik yang terlontar dari lisan kita itu ummahat, itu hukumnya wajib kita mengucapkan ucapan yang baik. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Apakah kepada sesama muslim ataukah sesama non-muslim gitu atau agama yang lain? Kita diperintahkan berkata yang baik. Bahkan kepada musuh kita pun tetap dituntut untuk berkata yang baik. Coba lihat, tatkala Musa dan Harun diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun, maka apa pesan Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah ucapan yang lemah lembut kepadanya. La'allahu, semoga dia teringat atau dia takut kepada Allah. Padahal musuh yang dia hadapi ini adalah musuh yang sangat sadis, yang sangat kejam, tapi Allah membekali Musa dan Harun dengan pesan berkata yang baik kepada Fir'aun. Lantas ucapan yang baik itu apa? Yang pertama adalah bacaan Al-Quran. Ini ucapan yang baik. Yang kedua, zikir yang kita ucapkan di pagi petang mungkin, atau di saat setelah selesai sholat, atau di waktu-waktu senggang, maka ini adalah kalimatut thayyibah. Kemudian yang ketiga, nasihat yang baik kepada teman-teman yang itu mungkin mengalami futur, mengalami malas, tidak lagi hadir di kajian, maka sampaikan nasihat yang baik. Kemudian yang keempat, memerintahkan yang baik, menyuruh salat, menyuruh hal-hal kebaikan, maka ini adalah al-kalimatu thayyibah. Yang kelima adalah motivasi, memberikan semangat dengan menceritakan hal-hal yang mendorong dia untuk bersemangat lagi pada kebaikan. Yang keenam, pengajaran apakah itu Al-Quran, hadis dan yang lainnya. Semua ini dikategorikan al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik yang itu berbuah sedekah. Nah, jadi meskipun kita ada kesel sama orang ummahat ya, ada teman yang membuat kita jengkel sama dia, maka tetap kita dituntut untuk berbuat baik.
Jangan pasang di status di media sosial kata-kata yang jelek yang itu tidak menggambarkan diri seorang muslim. Curhat di media sosial, menceritakan tentang keluarganya, temannya dan yang lainnya, maka ini hanya mendatangkan sakit hati, kesedihan yang tiada habis-habisnya. Maka ketika kita mendapati perbuatan buruk dari teman gitu, atau dari tetangga atau dari yang lain, maka Allah memberikan solusi kepada kita. Solusinya diantaranya di surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum mislu. Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Jika ada orang berbuat salah kepada Anda, maka balaslah kesalahan itu dengan kesalahan yang sama. Ini bentuk adilnya. Jika Anda dikatain monyet lu, balas juga kamu juga. Selesai. Kalau Anda membalas dengan kebaikan dengan cara apa? Diam atau memaafkan, atau iya kamu kelihatan kayak kuda cantik, dikatain monyet, dia balas dengan apa? Kata-kata yang baik. Maka ini apa umahat? Memaafkan sekaligus islah, memperbaiki. Ini yang dapat pahala. Tapi kalau dia balas dengan yang lebih, iya kamu monyet, anjing, ini berlaku zalim. Dia berlaku zalim. Kata Allah, innallaha la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan zalim. Kemudian yang keempat, wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah menuju masjid itu adalah sedekah. Bagi siapa ini umat? Bagi laki-laki maupun perempuan yang mau sholat ke masjid. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Maka setiap langkahnya nanti mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Tapi dengan syarat apa umat? Dia wudu dulu terlebih dahulu di rumah. Wudu terlebih dahulu di rumah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan kaki menuju rumah Allah, liyaqdiya faridah, untuk menunaikan salat wajib, maka kanat khoti'ah, setiap langkahnya menghapus kesalahan dan mengangkat derajatnya. Mungkin kita bisa sampaikan kepada suami atau kepada anak laki-laki kita yang mau ke masjid hadis ini. Gimana kalau naik mobil atau naik motor? Maka putaran ban mobilnya nggak dianggap apa-apa umat. Dia hanya dapat keutamaan mondar-mandir pulang ke masjid gitu. Pulang pergi ke masjid. Disebutkan dalam sebuah hadis, man goda ilal masjidi awroha a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Barang siapa yang pulang pergi ke masjid, maka Allah siapkan baginya tempat tinggal di surga. Nah, ini melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat. Bagaimana dengan melangkahkan kaki ke masjid untuk menuntut ilmu? Maka Allah akan mudahkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia enggak mudeng-mudeng pelajaran. Meskipun 0% yang dia dapati selama berbulan-bulan. Paham, Mahat?
maka cukuplah janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Rasulullah di sini tidak menyebutkan harus dapat sekian persen, enggak. Anda melangkahkan saja, itu apa? Itu sudah mendapatkan keutamaan, dimudahkan apa? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kakek tua menyampaikan kepada gurunya, wahai Syekh, saya sudah 10 tahun belajar, tapi enggak ada sedikit pun yang masuk. Gimana ini? Apakah saya harus berhenti saja ngaji, berhenti saja menuntut ilmu? Maka kata Syekh kepada orang tua ini, cukuplah janji Rasulullah, Allah memudahkan Anda untuk menuju surga. Maka umahat yang sudah lanjut usia, belajar juga istilahnya enggak lagi kurang atau apa gitu dia memahami pelajaran, maka jangan putus asa, karena dengan kehadiran Anda di majelis ilmu itu adalah sebab Anda dimudahkan oleh Allah menuju surganya. Jadi ini langkah yang dilangkahkan menuju apa umahat? Menuju masjid untuk sholat wajib. Nah, di sana ada lagi keutamaan yang besar disebutkan bagi mereka yang melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat Jumat. Setiap langkahnya itu terhitung pahala setahun sholat malam dan setahun puasa sunnah. Bayangkan umat, dari rumah, taruhlah dari rumah itu ke masjid 10 langkah. Ini rumahnya paling dekat dari masjid kali ya. Atau 50 langkah. Maka dia mendapatkan 50 tahun pahala sholat malam dan pahala 50 tahun puasa sunnah. Tapi dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, dia mandi terlebih dahulu di rumah, mandi junub. Kemudian setelah itu dia berpagi-pagi menuju masjid. Kalau nggak ada aktivitas, mungkin setelah sholat subuh dia berangkat memang sudah ke masjid. Atau di jam 6 atau di jam 7 dia berangkat menuju masjid. Dalam keadaan apa umahat? Berjalan kaki. Kemudian setelah itu dia duduk di shaf pertama. Ini syarat yang keempat. Kemudian setelah itu mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak berbicara. Maka dengan 4 amalan ini, setiap langkah Anda nanti mendapatkan pahala setahun sholat malam dan puasa sunnah. Siapa di antara kita umat mampu mengerjakan sholat malam setahun full? Itu enggak ada. Atau puasa sunnah setahun full, enggak ada. Tapi dengan amalan ini Anda bisa meraih semua itu. Timbul pertanyaan sekarang, apakah perempuan boleh sholat Jumat? Maka jawabannya boleh. Kalau di masjid tersebut disiapkan tempat untuk wanita sholat Jumat. Dengan syarat terhindar dari fitnah, diizinkan oleh suami. Kemudian amalan yang keberapa sekarang umat? Amalan yang kelima, wa tumitul adza anit thariq. Menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan atau gangguan dari jalan, ini adalah sedekah. Apakah duri kayu, paku atau yang lainnya yang itu bisa membahayakan bagi pejalan kaki atau pengendara motor, mobil, maka singkirkanlah. Ketika Anda menyingkirkan hal tersebut, Anda telah berbuat sedekah.
Ini dalam hal perkara mubah. Bagaimana lagi dengan perkara yang nilainya ibadah? Contoh umahat, menyingkirkan gangguan dalam hal ibadah. Seperti syubhat mungkin, atau kebid'ahan mungkin, atau kesyirikan mungkin, yang bisa menghalangi seseorang itu beribadah dengan sempurna. Maka semua ini bisa bernilai sedekah. Kemudian amalan yang terakhir umahat, yaitu salat duha 2 rakaat. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa dengan 2 rakaat salat duha kita itu bisa sebagai sedekah untuk 360 persendian kita. Jadi salat duha 2 rakaat. Ada yang sudah salat duha di sini umahat? Ada ya? Nah, jadi salat duha itu merupakan sunnah yang ditekankan. Minimalnya 2 rakaat dan paling banyaknya 8 rakaat. Kapan mulai waktunya? Mulai waktunya itu ketika matahari setinggi anak panah. Sampai menjelang sebelum matahari di atas kepala. Jadi waktu yang paling utama untuk mengerjakan salat duha yaitu ketika bersangatan terik matahari tadi, panas matahari. Mungkin di jam 11 hingga jam mendekati jam 12. Ini waktu yang lebih utama. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan, "Ausani Khalidi." Kekasihku pernah memberikan wasiat kepadaku tentang 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Apakah ini puasa ayyamul bid ataukah puasa Senin, Kamis? Pokoknya 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, nasihat yang kedua, warakaatid duha, 2 rakaat di waktu duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an arkuda. Wasiat yang ketiga itu adalah witir sebelum tidur. Nah, ini tentang apa umat? Tentang salat duha. Jadi cukup 2 rakaat kita kerjakan, maka ini sudah bisa sebagai sedekah untuk persendian kita yang ada di dalam tubuh kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat duha itu beda dengan salat syuruk. Pernah dengar umahat salat syuruk? Nah, salat syuruk ini datang hadis yang menyebutkan keutamaan tentang salat syuruk, tapi ini diperselisihkan para ulama tentang sahih dan dhaifnya. Tentang apa? Tentang sahih dan dhaifnya. Disebutkan keutamaannya bahwa apa? Seperti pahala haji dan umroh sempurna. Dalam sebuah hadis disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selesai salat subuh, kemudian dia berzikir setelah itu, kemudian salat syuruk 2 rakaat, maka baginya
pahala haji yang sempurna dan pahala umroh yang sempurna. Tapi hadis ini diperselisihkan para ulama. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Adapun ulama-ulama yang lain mengatakan seluruh hadis-hadis salat syuruk ini dhaif, lemah. Lantas bagaimana solusinya? Kalau kayak gitu, jadikanlah salat syuruk ini seperti apa? Salat duha di awal waktu. Paham, Umat? Salat duha di awal waktu. Baik dikerjakan di masjid ataukah di rumah. Karena kebiasaan Rasulullah itu setelah salat fajar dia zikir, kemudian setelah itu pulang. Setelah itu pulang ke rumahnya. Nah, jadi amalan-amalan yang kita sebutkan tadi ada 6 ummahat. Yang pertama berlaku adil. Yang kedua menolong, membantu orang lain mengangkat barang. Yang ketiga kalimatut thayyibah, mengucapkan ucapan yang baik. Yang keempat melangkahkan kaki menuju masjid. Yang kelima menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Yang keenam salat duha 2 rakaat. Semua ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat di persendian-persendian yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin ini ummahat yang bisa disampaikan. Namun demikian, subhanakallahumma wa bihamdika,